warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Anak-anak, ya pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini peserta didik mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software dengan benar. Jadi anak-anak tahu jenis-jenis lisensi perangkat lunak software itu apa saja, kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, lisensi perangkat lunak atau software. Secara hukum, pembuat perangkat lunak dinyatakan sebagai pemilik hak cipta atau lisensi dari perangkat lunak yang diciptakannya. Penggunaan dari perangkat lunak tersebut mutlak menjadi hak dari orang tersebut. Jadi kalau misalnya kita menciptakan perangkat lunak atau software, berarti kita sebagai pemilik hak cipta atau lisensi dari perangkat lunak yang kita ciptakan itu ya. Nah, ini menurut Kaine ada 9 jenis lisensi perangkat lunak yang dikenal saat ini. Yang pertama yaitu retail software, yang kedua OEM software, yang ketiga shareware, yang keempat freeware, yang kelima crippleware, yang keenam demo software, yang ketujuh adware, yang ke-8 public domain software, yang dan terakhir adalah lisensi MIT. Ini sumbernya ya, wisgeek.com gitu ya. Nah, yang kita bahas yang pertama retail software. Retail software adalah perangkat lunak jenis ini dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dan dilengkapi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Jadi kita sebelum dan sesudah membeli kita bisa melakukan konsultasi ibaratnya ya, atau kita bisa komplain ya langsung ke distributor resminya. Tapi itu ya akibatnya harganya menjadi mahal kalau kita beli langsung distributor resminya. Harganya ya softwarenya agak lebih mahal, tapi biasanya lebih mahal, dia lebih terjamin ya. Nah, di sini penjelasan dari retail software. Nah, untuk mengurangi harga jual, beberapa perangkat lunak jenis ini dapat dibeli melalui internet. Nah, jadi kita bisa melalui distributornya resmi di toko distributor resmi, bisa juga melalui internet. Tetapi biasanya pelanggan tidak mendapatkan layanan support dari distributor yang ada ya. Nah, dari distributor resminya. Akan tetapi sebagai gantinya pelanggan dapat memperoleh harga yang lebih murah daripada harga distributor resminya. Nah ya. Nah, ini contoh toko retail software online. Yang pertama yaitu kiossoftware.com, ya ini menjual software original atau asli ya. Terus yang kedua clickandclick.com. Nah, itu ya. Terus OEM software. OEM adalah Original Equipment Manufacture, mengacu pada perangkat lunak yang dijual dalam jumlah besar kepada penjual berikutnya atau reseller, nah ya, yang kemudian didesain untuk dijual sebagai satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Jadi perangkat lunak ini harus dijual dengan perangkat kerasnya, jadi harus jadi satu kesatuan ya. Ini penjelasan dari OEM software. Sebagai contoh, Microsoft menjual sistem operasi Windows sebagai perangkat lunak OEM kepada pembuat laptop misalnya Toshiba dengan harga yang telah dikurangi. Jadi Microsoft menjual sistem operasinya Windows ya kepada Toshiba ya, pembuat laptop Toshiba. Nah, jadi dengan harga yang telah dikurangi ya, tetapi tidak dilengkapi kemasan seperti pada retail. Sistem operasi ini kemudian diinstal di komputer dan dijual sebagai satu kesatuan. Jadi sistem operasi Windows ini ya diinstal di komputer misalnya Toshiba tadi dan dijual satu kesatuan, tidak boleh terpisah. Nah ya, jadi manual penggunaan kemudian dibuat dalam bentuk help atau bantuan. Perangkat lunak jenis ini tidak dapat didistribusikan secara legal jika tidak bersama-sama dengan perangkat hardware atau komputer aslinya. Jadi harus bersama-sama dengan laptopnya atau komputernya ya. Sistem operasi Windows itu dijual satu kesatuan. Nah ya, tidak boleh kita menjual sistem operasi ini saja, tidak bisa ya, harus jadi satu kesatuan dari laptop atau komputer tersebut. Nah ya, terus shareware. Shareware adalah perangkat lunak ini dapat didownload secara gratis, namun hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari. Jadi ada waktunya, misalnya trial uji cobanya itu 30 hari. Kalau lebih dari itu tidak bisa digunakan. Tetapi ada juga berdasarkan frekuensi pemakaian, misalnya 5 kali pemakaian, ada yang waktunya dalam waktu
hari atau dalam waktu berapa kali pemakaian ya. Nah, penjelasan dari shareware ya. Jika periode atau frekuensi pemakaian sudah berakhir, maka pengguna harus masukkan nomor seri atau serial number-nya. Jika tidak, perangkat lunak tidak dapat digunakan lagi. Pendistribusian perangkat lunak secara shareware banyak digunakan oleh pembuat perangkat lunak untuk memasarkan perangkat lunak mereka. Dengan harapan jika pengguna suka menggunakan perangkat lunak tersebut dan dinilai bermanfaat, mereka akan membelinya di akhir periode yang diberikan. Misalnya kita menggunakan software tersebut ya, shareware ini kita suka, nah pada akhirnya kita bisa membeli software ini. Itu tujuan dari pengembang perangkat lunak ini ya. Terus freeware. Perangkat lunak freeware adalah perangkat lunak yang dapat di-download secara gratis di internet. Jadi kita bisa download secara gratis ya di internet. Nah, ini penjelasan dari freeware. Biasanya perangkat lunak jenis ini hanya dapat digunakan gratis untuk keperluan pribadi. Jadi untuk kita sebagai pengguna saja pribadi, tidak untuk tujuan komersial ya. Pengguna harus mendapatkan lisensi, namun ketika menggunakan perangkat lunak jenis ini pengguna harus berhati-hati karena seringkali perangkat lunak freeware telah dijangkiti oleh virus malware. Jadi kita harus hati-hati dengan software freeware ini. Jadi dia bisa gratis kalau untuk perjalanan pribadi, kalau dia untuk tujuan komersial maka kita harus mendapatkan lisensi itu ya. Crippleware. Perangkat lunak yang hampir sama dengan shareware didistribusikan secara gratis, tetapi jika periode percobaan berakhir, fungsi-fungsi utama dari software yang dianggap penting akan dinonaktifkan. Jadi kalau misalnya itu kita ingin menggunakannya lagi, kita harus membeli ibaratnya ya. Nah, dia memang didistribusikan secara gratis hampir sama dengan shareware, tetapi dia bedanya kalau misalnya itu waktu percobaannya berakhir, maka ada fitur-fitur yang penting ya, itu dinonaktifkan, tidak bisa digunakan ya. Penjelasan crippleware. Dengan cara ini pengguna diharapkan membeli software agar fungsi utama tersebut dapat digunakan kembali. Beberapa perangkat lunak crippleware didistribusikan dengan cara menonaktifkan fungsi-fungsinya utamanya sejak awal. Jika pengguna ingin menggunakan fungsi utama, pengguna harus membeli software tersebut. Jadi kalau kita ingin menggunakan fungsi-fungsi yang dinonaktifkan tadi, kita harus membeli software tersebut. Nah ya. Nah, terus demo software. Perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan pemasaran. Jadi dia digunakan untuk tujuan pemasaran. Perangkat lunak demo dirancang untuk menunjukkan bagaimana versi asli bekerja. Jadi versi asli dari software itu bagaimana bekerjanya dari demo ini ya. Demo ini biasanya cuma beberapa menit ya, yang menunjukkan apa kelebihan dari software tersebut ya. Perangkat lunak demo sering dibuat untuk tutorial otomatis itu ya, untuk tutorial ya. Nah, adware. Perangkat lunak adware didistribusikan secara bebas dan gratis. Namun di dalamnya telah terdapat iklan-iklan yang disatukan dengan perangkat lunaknya. Jadi dia didistribusikan memang secara bebas dan gratis, tapi itu di dalam telah terdapat iklan yang telah disatukan dengan perangkat lunaknya, anak ya. Nah, ini penjelasan dari adware ya. Ketika menggunakan perangkat lunak jenis ini, pengguna akan dipaksa untuk melihat iklan-iklan yang ditampilkan. Beberapa adware bekerja dengan cara mendownload iklan-iklan dari internet yang tentunya akan menghabiskan bandwidth atau kuota yang ada. Jika iklan yang ditampilkan dinonaktifkan, pengguna dapat dianggap telah melanggar perjanjian lisensi. Jadi kalau kita itu nggak senang dengan iklannya, terus kita nonaktifkan, maka kita dianggap telah melanggar perjanjian lisensi itu ya. Terus public domain software. Perangkat lunak yang sangat bebas. Pengguna dapat menggunakan secara bebas tanpa batasan periode waktu secara gratis. Jadi bebas dan gratis, nah ya, tanpa ada batasan periode waktunya ya. Nah, di sini penjelasan ya public domain software ya. Jika diperlukan, pengguna dapat memodifikasi perangkat lunak jenis ini untuk keperluan tertentu. Perangkat lunak open source pada umumnya menggunakan lisensi jenis ini, misalnya Linux. Nah, menggunakan lisensi
itu public domain software ini ya. Hal ini mendorong para pengembang perangkat lunak untuk bekerja bersama-sama mengembangkan sesuatu untuk digunakan secara umum. Jadi ibaratnya public domain software ini adalah open source, bebas dan gratis dan tidak ada batasan waktu intinya nak ya. Terus yang terakhir itu lisensi MIT. Diberi nama lisensi MIT karena lisensi jenis ini dibuat oleh Massachusetts Institute of Technology. Lisensi MIT disebut juga lisensi perangkat lunak bebas, yang berarti pengguna diizinkan untuk menggunakan ulang perangkat lunak yang ada jika semua kopi dari perangkat lunak berada dalam kondisi dari lisensi MIT awal. Itu nak ya. Itu ya, jadi dia ibaratnya diberi nama lisensi MIT karena ya pembuatnya itu ya dari MIT ya. Nah anak-anak ya, sebelum ibu memberi tugas ya kepada kalian ya, jadi kesimpulannya pada hari ini kita membahas jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software. Yang pertama yaitu retail software, yang kedua OEM software, yang ketiga shareware, yang keempat freeware, yang kelima crippleware, yang keenam demo software, yang ketujuh adalah adware, yang ke-8 public domain software, dan yang terakhir adalah lisensi MIT ya. Nah, jadi tugasnya ya di sini ya, kerjakan soal di bawah ini di buku latihan informatika dan upload di Classroom di tugas kelima. Jadi nanti setelah kalian tulis di buku latihan kalian ya, kalian foto terus kalian upload di Classroom di tugas kelima. Nah ya, nah ini ada 5 soal. Yang pertama yaitu tuliskan perbedaan antara perangkat lunak shareware dengan perangkat lunak freeware. Jadi apa perbedaan dari shareware dengan freeware ini? 2. Tuliskan apa yang dimaksud dengan lisensi perangkat lunak. Ketiga, perangkat lunak yang didistribusikan secara bebas dan gratis, namun dalam terdapat iklan-iklan yang disatukan dengan perangkat lunaknya. Lisensi perangkat lunak jenis apakah ini? Nah, jadi termasuk misalnya apakah termasuk public domain software atau adware atau misalnya itu retail software. Nah, itu ya. Keempat, tuliskan apa yang dimaksud dengan lisensi perangkat lunak di bawah ini. Nah, itu apa yang dimaksud dengan retail software. Nah, lisensi retail software. Yang kedua, OEM software. Nah, yang kelima, tuliskan perbedaan antara crippleware dengan public domain software. Nah, perbedaannya apa? Program itu lisensi perangkat lunak crippleware dengan lisensi public domain software. Nah, itu nak ya. Jadi ada 5 tugas, kalian kerjakan. Ulangi lagi, terus kalian kerjakan, kalian foto ya, foto terus kalian upload di Classroom di tugas kelima. Nah ya, terus setelah itu kalian tambahkan lampiran, kalian serahkan. Nah itu ya. Oke anak-anak, mungkin ini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ibu berharap semoga Ananda semuanya paham dan jelas dengan apa yang ibu jelaskan ya, dan bisa memahami jenis-jenis perangkat lunak atau itu jenis-jenis lisensi perangkat lunak atau software tersebut. Oke anak-anak, ibu akhiri nak ya pertemuan kali ini dengan itu hamdalah, dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.